Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat, diantaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat dapat hadir di majelis ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati pimpinan atau pembina Sanggar Ikrom Bang Embih. Kemudian yang saya hormati juga Ketua Sanggar Ikrom Saudara Akmal. Udah ganti. Dan juga para jamaah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, sebenarnya bukan ngaji ya, pengen sharing-sharing aja. Jadi, nah ini saya mau cerita lah, bukan mau pulang, cerita. Ntar abis ini doyok ya. Nah, jadi cerita ini diambil dari kitab namanya Usfuriyah, karyanya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Usfuriyah itu kalau dalam bahasa Indonesia sebutannya burung emprit. Burung emprit itu burung apa ya? Ada yang tahu nggak? Burung pipit, iya betul, burung pipit. Nah, jadi di dalam kitab Usfuriyah ini di bab pertama itu ada hadis yang bunyinya An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamahumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Al-khabar bitamamihi. Jadi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang penyayang ya, orang yang punya kasih sayang, sifat kasih sayang itu akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Nah, maka sayangilah orang-orang atau makhluk Allah yang ada di bumi, maka kalian akan disayang oleh makhluk Allah yang ada di langit. Nah, jadi dari hadis ini menjelaskan ya bahwa sebagai manusia kita harus punya yang namanya rasa kasih sayang. Nah, tapi jangan disalahgunakan ya hadis ini. Karena dulu ketika di pondok itu ada salah satu teman saya itu nanya ke ustadznya, Ustadz, berarti kalau saya sayang sama pacar saya itu termasuk kategori hadis ini atau enggak gitu? Enggak ya, ini enggak bisa untuk jadi hadis ini tidak berlaku untuk hal-hal yang sifatnya maksiat kayak gitu. Ya, gitu ya Yok. Jadi takutnya ntar habis ini doyok langsung chat pacarnya gitu. Wah, dia ngasih tahu hadis ini gitu. Wah, harus jadi penyayang kata doyok. Nah, wa fi muwafaqati hadzal hadis hikayatu Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu ta'ala anhu kana yamshi fi sikakil Madinah.
Nah, jadi dari hadis tadi itu ada cerita menarik di dalam kitab ini. Nah, bahwa kana yamshi fi sikakil Madinah. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau saat itu sedang berjalan di kota Madinah ya. Nah, fara'a sobiyan kana fi yadihi usfur wa kana yal'abu bihi. Nah, kemudian si Sayyidina Umar ini ngelihat anak kecil lagi mainin burung emprit gitu, mainin burung pipih. Bukan main lato-lato ya. Mainin burung pipit gitu. Gitu. Entah biasanya kalau mainin burung pipit itu mungkin burungnya biasanya diikat ya, itunya apa? Ekornya itu ya. Nah, gitu. Nah, farahima Umar dzalikal usfur fashtarahu minas sabi fa'ataqahu. Nah, karena Sayyidina Umar yang melihat anak kecil tadi main burung pipit itu ada rasa kasihan gitu Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar ngebeli burung itu dari anak kecil tersebut, terus burung itu dilepasin sama Sayyidina Umar. Nah, burung bukan kering. Ayo dengerin doyok. Falamma tufiya Umar radhiyallahu taala anhu rawahu al-jumhur fil manam fas'aluhu an halih. Nah, kemudian Sayyidina Umar meninggal dunia. Nah, ketika Sayyidina Umar meninggal, para ulama yang ada di desa tersebut ya, itu kemudian bermimpi bertemu Sayyidina Umar. Nah, faqalu ma fa'alallahu bik. Nah, kemudian para ulama ini bertanya ke Sayyidina Umar, wahai Umar, apa yang Allah perbuat untukmu? Qala ghafarallahu li wa tajawaza anni. Kemudian Sayyidina Umar menjawab, Allah mengampuniku dan memaafkanku. Qalu bi ayyi syai'in bijudika au bi'adlika au birahdika. Kemudian para ulama ini bertanya lagi di dalam mimpinya itu kepada Sayyidina Umar, lantas karena apa Allah mengampuni engkau? Apakah karena kedermawanan engkau, karena keadilan engkau, atau karena zuhud engkau? Nah, kemudian Sayyidina Umar menjawab, qala lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni fit turab wa taraktumuni wahidan fadakhala ala malakanimah muhabaini. Nah, kemudian Sayyidina Umar cerita, kata Sayyidina Umar, ketika kalian meletakkanku dalam kubur, kalian menutupiku dengan debu dan meninggalkan aku sendiri. Intinya ketika aku dikubur, kata Sayyidina Umar, maka datanglah dua malaikat yang menakutkan. Fatara aqli warta'adat mafasali min hibaitiha wa akhadhani wa ajlasani wa arada ayyas alani. Nah, terus ketika ngelihat malaikat ini ya, dua malaikat yang menakutkan ini ya, yang serem ini yang serem ini jangan tersinggung ya. Nah, jadi ketika Sayyidina Umar bertemu dengan dua malaikat ini ya, tiba-tiba ngeblank Sayyidina Umar ya, tiba-tiba ngeblank, terus badannya itu gemetaran. Karena apa? Karena saking menakutkannya malaikat ini gitu. Nah, kemudian malaikat ini mendudukan Sayyidina Umar ya. Jadi Sayyidina Umar disuruh duduk, kemudian ditanyalah oleh dua malaikat ini. Nah, fasami'atu nidaan minal hatif utruka abdi wala takhafahu fa inni rahimathu wa tajawaztu anhu li'annahu rahima usfur fid dunya farahimtuhu fil aqubi. Nah, ketika ditanya oleh malaikat ini ya, dua malaikat ini, tiba-tiba ada suara ya, suara tanpa bentuk gitu. Hatif ini kalau zaman sekarang artinya handphone ya, jadi handphone itu kan suara tapi nggak ada bentuknya gitu, nggak ada orang yang ngomongnya gitu secara langsung
gitu. Nah, kata suara ini begini, tinggalkanlah hambaku dan janganlah engkau takuti, karena aku menyayanginya dan mengampuninya. Karena apa? Karena ia menyayangi burung di dunia, maka aku menyayanginya di akhirat. Nah, jadi dari sini cerita ini mengajarkan bahwa ketika kita punya kasih sayang ya terhadap suatu makhluk ya, entah kepada manusia atau kepada hewan, kepada tumbuhan gitu. Nah, maka rasa kasih sayang kita itu akan bernilai di akhirat kelak gitu. Meskipun mungkin kelihatannya sepele gitu ya. Kayak misal kita lagi ada rezeki nih, terus tiba-tiba kita ngajak teman buat ngopi-ngopi gitulah ya, karena kita punya rasa kasihan gitu, maksudnya punya rasa pengen mensedekahkan lah sedikit harta kita gitu, rezeki kita. Nah, mungkin ketika kita nraktir teman ngopi, pernah nggak terlintas di pikiran kita bahwa wah, dari nraktir kopi ini mudah-mudahan dapat surganya Allah gitu? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Pasti nggak pernah kepikiran. Ya, beda kalau kita lagi sholat. Kalau lagi sholat mungkin pernah ada perasaan pengen dapat surganya Allah lah gitu intinya. Tapi kalau kayak tadi tuh ya, nraktir kopi kayak gitu, atau apalah, misal selain traktir kopi makan gitu ya, makan kayak gitu. Nah, nah itu pasti nggak ada kepikiran buat untuk dapat surga gitu ya, nggak ngarep-ngarep surga lah. Nah, justru amalan seperti itulah yang malah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya mungkin udah sering kita dengar ceritanya Imam Ghazali juga, yang masuk surga hanya karena seekor lalat yang hinggap di tintanya. Nah, itu kan kelihatannya sepele banget ya, kayak apa ya, maksudnya nggak mungkin kan Imam Al-Ghazali ketika ngasih lalat itu tintanya kepikiran bahwa wah, barangkali ini oleh sebab ini saya masuk surga gitu. Itu nggak ada kepikiran begitu. Nah, tapi justru ternyata hal sekecil itu yang justru menjadikan Imam Al-Ghazali masuk ke dalam surganya Allah gitu. Mungkin cukup sekian. Jangan lama-lama ya. Udah lapar soalnya. Si Doyak udah lapar soalnya. Tadi soalnya udah kode. Begini-gini dia. Aduh. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi kalian semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.